6 bulan telah berlalu sejak Aksa pergi. 6 bulan yang terasa seperti 6 tahun yang penuh dengan bayangan, keheningan, dan penyesalan. Reno kini hidup seperti sosok yang kehilangan arah. Pekerjaannya terbengkalai, kamar apartemennya berantakan, dan perlengkapan mendaki yang dulu ia rawat dengan penuh cinta kini berdebu di sudut ruangan. Ia jarang keluar rumah. Setiap kali melihat teman-teman pendaki memposting foto-foto jalur baru, Reno buru-buru menutup layar. Ia merasa tidak pantas lagi tersenyum, seolah dunia mendaki tak lagi miliknya. Bukan karena Aksa meninggal saat mendaki. Ironisnya, kecelakaan itu terjadi di jalan raya. Ban pecah, mobil terguling. Bukan tebing, bukan jurang, bukan badai gunung. Namun, dalam benaknya, Reno tetap merasa bersalah. Kalau saja waktu itu aku menemaninya. Kalau saja aku menahannya untuk berangkat. Pikiran itu terus menghantuinya. Suatu malam, Reno membuka kembali lemari perlengkapannya. Di balik tumpukan tenda dan sleeping bag, ia menemukan sesuatu yang terlupakan. Sebuah peta usang dengan coretan tinta di beberapa jalur. Tulisan tangan Aksa ada di sana. Khas dengan huruf-huruf besar yang tergesa. Mandala, suatu hari nanti, kita harus sampai ke puncaknya. Jangan menyerah, Ren. Ini janji kita. Membaca tulisan itu, dada Reno serasa diremas. Ia teringat percakapan terakhir mereka tentang gunung tersebut. Mandala adalah puncak yang selalu mereka rencanakan, tapi tak pernah sempat mereka daki bersama. Air mata yang sudah lama tertahan akhirnya pecah. Reno memeluk peta itu, gemetar. Di kepalanya hanya ada satu suara. Aku harus melakukannya. Aku harus menepati janji itu. Keputusan itu datang bukan hanya karena kerinduan. Dalam hati kecilnya, Reno juga melihat pendakian ini sebagai semacam ujian terakhir. Entah untuk menebus rasa bersalah, atau untuk mengakhiri rasa sakit yang tak kunjung hilang. Ia berbisik lirih pada udara kosong di kamarnya. Aksa, tunggu aku di sana. Kita akan mendaki bersama. Sekali ini saja. Reno mengemas perlengkapan dengan tangan yang gemetar. Tidak ada rencana matang. Tidak ada persiapan fisik. Hanya jaket, peralatan standar, beberapa makanan kaleng. Cuaca sedang tidak bersahabat. Laporan berita memperingatkan badai yang bisa datang sewaktu-waktu, tetapi Reno menutup telinganya. Ia mengabaikan pesan dari rekan pendaki lain yang sempat menanyakan kabar. Telepon dibiarkan berdering, lalu mati. Baginya, ini harus jadi pendakian solo, pendakian terakhir, hanya ia dan bayangan Aksa. Pagi buta, Reno berdiri di kaki Gunung Mandala. Kabut masih tebal, embun menempel di tali ranselnya. Nafasnya berat, tapi bukan karena medan, melainkan karena beban yang ia pikul di dalam hati. Sebelum melangkah, ia mengeluarkan peta itu sekali lagi. Tangannya menyusuri tulisan Aksa yang sudah mulai pudar. Baiklah, Sa, kita mulai perjalanan ini. Kau dan aku. Dan untuk sesaat, ia hampir bisa mendengar suara tawa Aksa di telinganya. Bukan sekadar ingatan, tapi nyata, seperti sahabatnya benar-benar berada di belakangnya. Kabut pagi masih tebal ketika Reno mulai menapaki jalur tanah di kaki Gunung Mandala. Udara dingin merayap menembus jaketnya, menusuk tulang. Setiap langkah terasa berat, bukan karena beban ransel, melainkan oleh sesuatu yang tak terlihat, bayang-bayang masa lalu yang menempel di bahunya. Hutan menyambutnya dengan sunyi. Tak ada suara manusia, hanya desir dedaunan yang bergesekan pelan dan sesekali pekikan burung dari kejauhan. Namun, bagi Reno, sunyi itu justru menekan. Ia terbiasa mendaki dengan Aksa, bercanda soal siapa yang paling cepat sampai pos, atau debat kecil tentang jalur mana yang lebih menantang. Kini, hanya ada satu suara, napasnya sendiri yang terengah. Beberapa jam pertama, Reno berusaha fokus. Ia menghitung langkah, memperhatikan akar-akar yang menyembul, memastikan kakinya tak terpeleset. Tapi semakin jauh masuk ke hutan, semakin sulit ia mengusir perasaan aneh, seakan ada yang mengikuti. Bayangan pepohonan panjang membentuk siluet ganjil di jalan setapak. Sesekali ia menoleh, hanya menemukan jalur kosong.
Tapi jantungnya berdetak lebih cepat dari seharusnya. Kau hanya sendirian, Ren. Jangan mulai berhalusinasi. Ia menenangkan diri, meski tahu hatinya tak percaya. Menjelang siang, Reno sampai di sebuah pos kayu sederhana, hanya bangku panjang dengan atap seng berkarat. Tempat itu begitu familiar. Ia pernah duduk di sana bersama Aksa, bertahun lalu, saat mereka melakukan pendakian ke gunung lain. Mereka sempat berjanji, kalau suatu hari sampai di Mandala, mereka akan beristirahat di setiap pos sambil menandai catatan perjalanan. Reno menjatuhkan ransel, duduk, dan meneguk air. Nafasnya panjang, berat. Matanya menatap lurus ke jalur depan, dan disitulah sesuatu membuatnya terhenti. Di balik kabut tipis, hanya beberapa puluh meter dari pos, ia melihat sosok samar. Tinggi tubuh, cara berdiri, bahkan siluet bahu yang agak miring ke kanan, semua itu terasa sangat familiar. Tidak mungkin, gumamnya. Ia berdiri, mencoba memfokuskan pandangan. Sosok itu menoleh sedikit. Untuk sepersekian detik, Reno yakin ia melihat wajah Aksa. Wajah sahabatnya yang sudah 6 bulan terkubur. Reno mengedip keras, dan bayangan itu lenyap. Jalur kembali kosong. Keringat dingin merembes di pelipisnya. Meski udara dingin, tangannya gemetar saat ia meraih botol air lagi. Itu cuma kelelahan. Kau lapar. Kau kurang tidur. Itu semua. Ia mencoba menertawakan dirinya sendiri, tapi suara tawanya serak, pecah. Ia bersandar ke tiang pos, menutup mata sebentar. Hanya sebentar, dan di saat itulah ia mendengarnya. Kau datang juga, Ren. Lama sekali. Suara itu, Reno mengenalnya lebih baik dari siapapun. Suara Aksa, serak rendah, dengan intonasi bercanda, seolah mereka baru bertemu kemarin. Mata Reno terbelalak. Ia berdiri tergesa, menoleh ke segala arah. Tidak, tidak mungkin, kau sudah mati, teriaknya. Suaranya pecah bercampur panik. Tak ada siapa-siapa. Hutan tetap hening. Tapi suara itu kembali terdengar. Lebih dekat, tepat di telinganya. Aku pikir kau sudah melupakan janji kita. Tapi ternyata kau ingat. Kau benar-benar datang. Reno mundur beberapa langkah, hampir tersandung akar pohon. Tangannya menutupi telinga, meski tahu itu sia-sia. Pergi. Ini cuma halusinasi. Aku sendirian. Namun, dalam kesunyian hutan yang semakin menekan, ia tahu, sejak detik itu, ia tidak sendirian lagi. Kilauan babak ini ditutup dengan ketegangan. Reno menyangkal, tetapi arwah manifestasi Aksa telah hadir, membuka pintu bagi interaksi lebih dalam di babak berikutnya. Langkah Reno berat ketika meninggalkan pos istirahat. Nafasnya belum juga stabil, tetapi yang lebih mengganggunya adalah kenyataan baru. Suara itu tak hilang. Lambat sekali. Kalau begini, kita takkan sampai puncak sampai besok pagi. Reno menghentikan langkah. Suara itu begitu nyata. Tak lagi samar. Ia menoleh, dan hampir terjatuh. Aksa berdiri di sampingnya. Bukan bayangan, bukan samar, melainkan jelas. Tubuh jangkungnya, jaket gunung biru yang dulu selalu ia pakai, bahkan topi hitam lusuhnya. Senyumnya lebar, seperti biasa, seolah tak ada yang aneh. Ah, Aksa? Suara Reno bergetar, setengah berbisik. Siapa lagi? Kau tak senang melihatku? Aksa terkekeh. Reno mundur. Matanya memerah. Napasnya terengah. Tidak mungkin. Kau mati. Aku sendiri yang menutup peti jenazahmu. Aku lihat jasadmu di rumah duka. Aksa mengangkat bahu santai. Mungkin iya. Mungkin tidak. Yang jelas, aku ada di sini sekarang. Jadi, ayo jalan. Kau masih ingat jalur favorit kita, kan? Mereka berjalan beriringan. Reno menunduk, berusaha fokus pada tanah di depan kaki. Pura-pura Aksa tidak ada. Namun, sulit. Aksa terlalu hidup. Lihat, Ren, jamur itu. Seperti bentuk kuping. Lucu sekali. Ingat dulu kita masak mie instan di pos 3.
Tapi airnya asin karena kau salah ambil air dari sungai kecil. Reno menggeram pelan. Diam. Kenapa? Aku hanya bicara. Masa teman lama tak boleh bernostalgia? Diam. Kau tidak nyata. Reno berteriak, membuat burung-burung beterbangan dari dahan. Namun Aksa hanya tertawa lepas. Seakan tidak tersinggung sama sekali. Kalau aku tidak nyata, kenapa kau masih bisa mendengar suaraku? Kenapa kau masih bisa melihatku? Setiap kata menusuk Reno. Ia meremas tali ranselnya erat-erat, mencoba mengatur napas. Tapi semakin ia menyangkal, semakin Aksa bertingkah normal, seperti manusia biasa yang sedang mendaki. Kakimu sudah berat, ya? Mau kupinjamkan tongkat gaib? Aksa bercanda, pura-pura menyerahkan ranting. Reno menepisnya. Pergi. Menjelang sore, Reno mendengar suara lain. Suara langkah kaki di belakang mereka. Ia menoleh. Sekelompok 3 pendaki muncul, tersenyum ramah. Sendirian, Mas? Tanya salah satu, sambil melambaikan tangan. Reno terdiam. Matanya melirik sekilas ke samping. Aksa berdiri di sana, ikut melambaikan tangan sambil senyum-senyum jahil. Iya, katakan saja kau sendirian. Kalau tidak, mereka akan mengira kau gila. Bisik Aksa, senyum licik di bibirnya. Reno tercekat. Suaranya keluar pelan, terpaksa. Iya, sendiri. Para pendaki itu mengangguk, lalu menyusul jalur lebih cepat, meninggalkan Reno. Namun sepanjang momen itu, Reno bisa merasakan betapa ganjil pandangan mereka ketika ia sempat menoleh ke samping, seolah berbicara dengan udara kosong. Begitu mereka menjauh, Aksa terkekeh keras. Bagus, kau sudah pintar menyembunyikanku. Tapi hati-hati, Ren. Kalau terlalu sering terlihat berbicara padaku, orang lain akan mulai curiga. Dan kalau mereka tahu kau gila, bagaimana nasibmu? Reno menutup wajah dengan kedua tangan. Kenapa kau masih ada di sini? Apa maumu? Aksa menunduk mendekat, matanya dingin, berbisik di telinga Reno. Aku hanya ingin menyelesaikan apa yang dulu belum sempat kita selesaikan. Kau, aku, dan gunung ini. Ingat janji kita, Ren? Kita harus sampai puncak, bersama. Langkah Reno kian lambat. Jalur pendakian berubah drastis. Dari tanah berpasir ringan menjadi tanjakan curam penuh batu licin. Pohon-pohon rapat, udara makin dingin, dan kabut tipis merayap di sela-sela dedaunan. Reno berhenti sejenak, menegakkan tubuh, menahan napas yang tersengal. Peluh menetes di dahinya. Ia tahu tanjakan ini, jalur yang dulu sering ia dan Aksa bicarakan sebagai gerbang menuju puncak. Masih ingat? Kau pernah bilang jalur ini seperti ujian terakhir. Kalau berhasil melewatinya, artinya kita memang pantas berdiri di puncak. Suara Aksa terdengar lembut, tapi menusuk. Reno tak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang dan terus menapak. Namun Aksa tak berhenti bicara. Sosoknya mengikuti Reno, seolah tak terpengaruh lelah. Ren, kenapa kau selalu menghindar dariku? Aku mati. Iya. Tapi kau tahu, bukan karena gunung. Aku mati di jalanan kota yang penuh lampu. Kau tahu siapa yang membuatku ada di sana malam itu? Reno terhuyung. Kakinya nyaris terpeleset batu basah. Ia berhenti, menutup wajah dengan tangan. Berhenti. Aksa. Jangan. Tapi Aksa justru makin dekat. Wajahnya gelap, tatapannya tajam. Kau ingat, kan? Malam itu kau janji menemuiku. Kita sudah sepakat. Makan mie ayam dekat terminal jam 8. Aku menunggu. Kau bilang, sebentar lagi, bro. Tapi kau tak datang. Kau memilih tidur. Kau memilih membatalkan. Dan saat aku akhirnya pulang sendiri, tabrakan itu merenggut nyawaku. Kata-kata itu membuat dada Reno sesak. Ia terjatuh duduk di tanah. Napasnya memburu. Seakan paru-parunya terhimpit batu. Kabut di sekitar hutan seakan berubah menjadi layar yang menampilkan ingatan. Reno terbaring di kasur,
Matanya menatap ponsel yang bergetar. Nama, Aksa, muncul di layar. Ia mengangkat sebentar. Ren, kau jadi datang. Suara Aksa ceria. Maaf, bro. Aku capek sekali. Besok saja, ya? Kita latihan di base camp. Tapi kau janji. Iya, aku janji. Tapi aku benar-benar tak kuat. Kau pulang hati-hati, ya. Reno meletakkan ponsel, menutup mata, dan tertidur. Beberapa jam kemudian, suara notifikasi bertubi-tubi masuk. Telepon tak terjawab, pesan pendek. Dan akhirnya, telepon dari nomor tak dikenal. Aksa kecelakaan. Ia meninggal. Reno meremas kepalanya. Kembali ke masa kini, berteriak parau. Cukup. Jangan tunjukkan lagi. Aksa jongkok di depan Reno, menatap lurus ke matanya. Tak ada lagi tawa atau ejekan. Suaranya kini tenang, tapi dingin. Aku tidak datang untuk menakutimu, Ren. Aku datang karena kau tidak pernah jujur pada dirimu sendiri. Kau selalu bilang aku mati karena takdir. Tapi di dalam hatimu, kau tahu ada sesuatu yang lebih. Kau menyesal. Kau merasa bersalah. Reno menunduk. Bahunya bergetar. Kalau saja aku datang malam itu. Kalau saja aku tak egois. Mungkin kau masih hidup. Itu yang harus kau akui. Katakan, Ren. Katakan bahwa kau menyesal. Reno menutup mata. Dan untuk pertama kali setelah 6 bulan, ia membiarkan air mata jatuh tanpa perlawanan. Aksa, aku menyesal. Aku menyesal lebih memilih tidur daripada menepati janji. Aku menyesal membiarkanmu pulang sendirian. Dan aku menyesal aku masih hidup sementara kau tidak. Keheningan turun di antara mereka. Hutan yang tadi bergema kini seolah ikut menahan napas. Aksa perlahan berdiri. Wajahnya tak lagi dingin, melainkan tenang. Senyumnya tipis, penuh pengertian. Akhirnya kau mengatakannya. Itu yang aku tunggu, Ren. Itu yang aku butuhkan darimu. Langkah Reno makin berat. Udara menipis. Dingin merambati tulang. Setiap langkah seperti ditarik ke bawah oleh bayangan rasa bersalah yang belum sepenuhnya hilang. Ia berhenti, membuka tasnya untuk memastikan logistik. Jantungnya nyaris berhenti saat melihat isinya. Ada sesuatu yang aneh. Di dalam tasnya, selain air yang tinggal setengah botol, kini ada 2 botol penuh lain. Juga ada senter cadangan, makanan kaleng, bahkan sekantong permen jahe kesukaan Aksa. Reno menatap benda-benda itu dengan wajah pucat. Tangannya gemetar saat meraih permen jahe. Ini, mustahil. Aku tidak membawanya. Suaranya tercekat. Ia menatap ke arah Aksa, yang berdiri tak jauh, senyum tenang di wajahnya. Aku kan selalu bilang, Ren, aku ini partner pendakianmu. Mana mungkin aku biarkan kau kehabisan tenaga di jalur ini. Reno menggenggam permen itu. Air mata bercampur keringat. Jangan main-main. Sas. Ini, bukan nyata. Aksa mengangkat bahu. Wajahnya teduh. Nyata atau tidak? Apa bedanya? Yang penting kau bisa terus berjalan. Kau harus sampai ke puncak. Ren, kau tak boleh berhenti di sini. Sejak saat itu, Reno merasa langkahnya lebih ringan. Setiap kali ia goyah, Aksa mengingatkannya. Minum, Ren. Jangan tunggu haus. Pakai headlamp sekarang. Kabut makin tebal. Langkahkan kaki kiri dulu. Batu itu licin. Aksa seperti bayangan pendakian masa lalu. Selalu mengawasi. Selalu ada di sampingnya. Ada momen ketika Reno hampir salah jalur. Memilih tikungan ke kanan. Aksa menepuk bahunya. Menunjuk ke kiri. Bukan situ, Ren. Ingat, jalur resmi melewati batu berbentuk kepala ular. Kau lupa. Dan benar, beberapa meter kemudian, Reno melihat batu besar dengan bentuk aneh yang dulu mereka jadikan penanda. Reno tertegun. Aksa, apa kau benar-benar ada di sini? Aksa hanya tersenyum samar, menatap jauh ke depan. Aku ada selama kau membutuhkanku.
Malam merayap cepat. Suhu jatuh drastis. Reno duduk meringkuk di tenda kecil yang ia dirikan terburu-buru di jalur datar. Angin melolong di luar, menusuk ke dalam kain tipis. Reno merapatkan jaket, menggigil. Gigi-giginya beradu. Ia merasa kaku, hampir tak sanggup bergerak. Di seberang api kecil yang nyaris padam, Aksa duduk tenang, seakan tak terpengaruh hawa dingin. Namun wajahnya tampak murung. Dingin, ya? Kau tahu, Ren, itulah kenapa aku selalu bilang pendakian bukan cuma soal fisik. Yang paling sulit itu melawan rasa sepi dan dingin. Kalau sendiri, kau bisa menyerah kapan saja. Tapi kalau bersama, kau bisa berbagi kehangatan. Reno menatap api yang berkeredap, lalu menatap Aksa. Aku kangen, Sas. Malam-malam seperti ini, biasanya kita nyanyi, cerita asal-usul gunung, atau sekadar bercanda. Sekarang rasanya kosong. Aksa tersenyum sendu. Kau tidak benar-benar sendiri, Ren. Aku masih di sini. Dan meskipun nanti aku harus pergi, kehangatan itu akan selalu tinggal di hatimu. Reno memejamkan mata. Hatinya perih, tapi juga tenang. Untuk pertama kalinya sejak Aksa meninggal, ia bisa tidur di gunung tanpa dihantui mimpi buruk. Langkah Reno mulai terseret. Udara menipis. Napasnya terasa seperti disaring jarum-jarum es. Hujan yang tadinya rintik berubah menjadi kabut tebal. Lalu tiba-tiba langit mengamuk. Angin meraung dari balik punggung gunung, menghantam tubuh Reno seperti cambukan tak kasat mata. Salju tipis mulai turun, menempel di rambut dan alisnya. Suhu jatuh drastis. Tidak mungkin, di gunung tropis ini, salju? Gumamnya Parau. Tapi kenyataan di depan mata tak bisa dibantah. Badai dingin, dingin yang menggila. Reno merunduk, memegangi lutut, mencoba menahan napas yang terputus-putus. Cukup. Aku tidak bisa lagi. Aku menyerah. Tasnya jatuh ke tanah. Tubuhnya goyah. Aksa muncul di hadapannya. Kali ini bukan dengan senyum hangat. Wajahnya tegang. Mata berkilat marah. Begitu saja kau menyerah, Ren? Kau pikir ini caranya menyelesaikan duka? Dengan mati kedinginan di tengah jalur? Reno terbelalak. Aku hanya ingin berhenti merasakan semua ini. Hati ini terus sakit. Sas. Setiap langkah aku dengar suaramu. Aku lihat bayanganmu. Aku ingin rasa ini berakhir. Aksa melangkah maju, menunduk menatap Reno tajam. Kau salah. Kau naik ke gunung ini bukan untuk mati bersamaku. Kau naik untuk belajar hidup tanpaku. Kalau kau menyerah sekarang, berarti semua ini cuma pelarian murah. Reno menunduk. Wajahnya dipukul oleh kata-kata itu lebih keras dari angin. Air mata bercampur hujan menetes deras. Reno berteriak ke langit. Aku bersalah, Sas. Malam itu, aku membatalkan janji kita. Aku tahu kau menungguku. Tapi aku malah memilih tinggal di rumah. Kalau aku datang, kalau aku ikut, mungkin kecelakaan itu tidak akan terjadi. Aku bisa menahanmu. Aku bisa. Suaranya pecah. Aku seharusnya ada di sana. Hening. Hanya badai yang menderu. Aksa menatapnya lama. Kemudian wajahnya melunak. Ia berlutut di depan Reno, menepuk bahunya. Ren. Kau tidak bisa menyelamatkan semua orang. Aku mati bukan karena kau. Itu kecelakaan. Dan aku ingin kau berhenti menghukum dirimu sendiri. Reno terisak. Dadanya naik turun. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan semua beban rasa bersalahnya keluar, diteriakkan ke hutan dan badai. Dan sesuatu berubah. Nafasnya kembali stabil. Tubuhnya yang hampir menyerah seakan mendapatkan kekuatan baru. Ia meraih tasnya, menegakkan punggung, meski lututnya masih gemetar. Kalau memang aku harus hidup, Sas, kalau aku harus menuntaskan janji ini bukan demi mati, tapi demi kita berdua, maka aku akan terus berjalan. Aksa tersenyum tipis. Wajahnya kini hangat lagi. Itu baru Reno yang ku kenal. Jangan pernah lupa, gunung ini bukan kuburan. Gunung ini tempat kita merayakan hidup.
Langit akhirnya mereda, meski masih berawan. Angin yang tadi meraung kini berganti jadi desir lirih, seperti napas panjang gunung yang baru saja selesai menguji pendaki kecil di kakinya. Reno duduk di tanah, tubuhnya gemetar kelelahan. Jaketnya basah kuyup, wajahnya pucat, tapi hatinya, anehnya, lebih ringan setelah ledakan emosinya tadi. Di sampingnya, Aksa duduk santai di batu, menatap puncak yang masih diselimuti kabut. Kau masih hidup. Itu saja sudah kemenangan besar, Ren. Reno hanya mengangguk pelan. Aku bahkan tak tahu bagaimana aku bisa bertahan. Aksa tersenyum samar. Mungkin karena kau akhirnya berhenti melawan dirimu sendiri. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekat. Reno menoleh kaget. Dari balik semak basah, muncul sosok berpakaian hijau gelap dengan lambang kecil di lengannya. Ranger Gunung Mandala. Hei, teriak ranger itu, mendekat sambil mengibaskan jas hujannya. Kau sendirian. Reno berdiri terburu-buru, menoleh ke arah Aksa. Sahabatnya hanya berdiri dengan wajah tenang. Ya, aku sendirian, jawab Reno tergagap. Ranger itu memandang tajam, lalu menepuk bahu Reno. Kami mendapat laporan ada pendaki solo naik meski cuaca buruk. Kami cari sepanjang jalur. Kau baik-baik saja? Reno mengangguk, sedikit kelelahan. Tapi aku masih sanggup. Ranger mengernyit. Ia melirik tas Reno, lalu membuka sedikit. Hei, kau kurang persediaan. Mana senter cadangan? Mana paket makanan darurat? Air pun tinggal setengah botol. Kau beruntung masih selamat dari badai. Reno terdiam, tubuhnya menegang. Tapi ada, tadi aku lihat. Ia buru-buru merogoh ke dalam tas. Tangannya bergetar. Senter cadangan? Tidak ada. Makanan favorit Aksa? Kosong. Air tambahan? Nil. Ia menoleh ke samping. Aksa hanya menatapnya dengan senyum samar. Senyum yang tak menjawab, tak menjelaskan. Tidak mungkin, bisik Reno. Ranger menepuk bahunya lagi. Lebih serius kali ini. Dengar, cuaca masih belum stabil. Ikut aku turun. Nyawamu lebih penting dari ego. Reno terdiam lama. Matanya berpindah antara Ranger yang nyata, dengan napas berat dan lumpur di sepatunya, dan Aksa yang berdiri tanpa noda, seolah badai tak pernah menyentuhnya. Ia tahu apa artinya. Ia tahu mana yang nyata, mana yang mungkin hanya luka batin menjelma bayangan. Tapi hatinya belum siap. Ia menatap Ranger dengan tatapan mantap. Terima kasih. Tapi aku tidak bisa turun sekarang. Aku harus menuntaskan ini. Ranger menghela napas panjang. Keras kepala sekali. Baiklah, aku akan lapor pos bawah. Tapi jangan salahkan siapapun kalau kau menyesal. Ia melangkah pergi, menoleh sekali dengan tatapan khawatir, lalu menghilang di telan kabut. Reno akhirnya duduk lagi, menutup matanya. Kau lihat itu, Sas? Dia tidak melihatmu. Tidak ada makanan tambahan. Tidak ada senter. Jadi, kau ini apa? Aksa hanya mendekat, menepuk pundaknya. Suaranya lembut, tapi menusuk. Aku adalah bagian dari hatimu yang belum selesai melepaskan. Entah aku nyata atau hanya imajinasimu. Itu tak penting. Kau butuh aku sekarang. Dan aku akan menuntunmu sampai puncak. Air mata Reno mengalir lagi. Kali ini tanpa perlawanan. Ia bangkit perlahan, menatap jalur ke atas yang masih panjang. Baik, Sas. Kalau begitu, kita lanjut. Sampai puncak. Untuk terakhir kalinya. Aksa tersenyum, dan bersama-sama mereka melangkah kembali. Bayangan dan manusia sejati, menyatu di jalur sunyi menuju langit. Langkah Reno semakin berat. Tapi jalannya kini terasa berbeda. Kabut mulai menipis, memperlihatkan jalur berbatu sempit dengan jurang di satu sisi dan tebing menjulang di sisi lain. Udara tipis menusuk paru-parunya, membuat setiap tarikan napas seperti menelan belati es. Namun di tengah rasa sakit itu, terbentang keindahan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Hamparan awan di bawahnya,
Langit keperakan yang perlahan berubah biru muda, dan cahaya matahari pagi yang menembus sela kabut, bagaikan jendela menuju surga. Reno terhuyung, hampir jatuh. Tapi ada suara yang menegurnya pelan. Pelan saja, Ren. Kau hampir sampai. Ia menoleh. Aksa masih ada di sana, tersenyum samar, meski wajahnya kini tampak lebih pucat. Reno memperhatikan dengan cemas. Tubuh Aksa mulai samar, seolah-olah kabut di sekitarnya perlahan menelan dirinya. Aksa, jangan bercanda. Kau kenapa? Aksa menatap tangannya sendiri, yang mulai transparan. Ia menghela napas panjang. Sepertinya, waktuku sudah hampir habis di sini. Tidak, kau berjanji menemani sampai puncak. Suara Reno pecah, hampir panik. Aksa tersenyum kecil. Wajahnya tenang seperti dulu saat mereka berdua masih mahasiswa yang suka naik gunung bersama. Aku akan menepati janji itu, Ren. Hanya saja, mungkin dengan cara berbeda. Mereka berhenti di sebuah dataran kecil sebelum puncak. Tanah lapang sempit yang menjadi titik istirahat terakhir. Dari sini, puncak Mandala sudah terlihat jelas. Sebongkah batu besar yang menjulang, menunggu dengan wibawa. Reno berlutut. Napasnya terengah. Kenapa sekarang? Aku belum siap kehilanganmu lagi, Sas. Aksa mendekat. Suaranya semakin lemah tapi penuh kehangatan. Ren, aku tidak pernah benar-benar pergi. Aku ada di dalam setiap langkahmu, setiap keputusanmu. Kau hanya perlu percaya. Air mata Reno mengalir deras. Tapi aku yang salah. Aku yang membuatmu. Tidak. Aksa menatapnya tegas, meski tubuhnya semakin tembus pandang. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Ren, dengarkan aku baik-baik. Kamu harus hidup. Hidup untuk kita berdua. Jangan gunakan kenangan tentangku sebagai beban, tapi jadikan ia alasan untuk tetap maju. Reno mencoba meraih bahu Aksa, tapi tangannya menembus udara kosong. Ia tersentak, menangis tanpa suara. Aksa hanya tersenyum lembut, lalu melangkah mundur, membiarkan cahaya matahari pagi menyelimuti tubuhnya. Ini adalah pendakianmu, Ren. Bawalah aku di hatimu, bukan di bayanganmu. Dan dengan itu, Aksa perlahan memudar, menyisakan kabut tipis dan keheningan yang berat. Reno terdiam lama, lututnya lemas. Tapi kata-kata terakhir Aksa berputar-putar di kepalanya. Hiduplah. Untuk kita berdua. Ia bangkit perlahan, menatap jalur terakhir menuju puncak. Meski sendirian, ia merasa langkahnya tak lagi hampa. Setiap napas berat kini membawa makna. Setiap rasa sakit menjadi pengingat bahwa ia masih hidup, dan bahwa hidup itu pantas diperjuangkan. Dengan mata bengkak tapi hati lebih ringan, Reno melangkah ke jalur terakhir, menapaki batu demi batu, hingga cahaya penuh menyambutnya di puncak Gunung Mandala. Reno akhirnya menginjakan kaki di puncak Mandala. Udara tipis menusuk, angin berdesir kencang, tapi langit cerah membentang luas. Ia berdiri di atas batu besar itu, tubuh gemetar bukan hanya karena lelah, tapi karena tak percaya, ia benar-benar sampai. Di bawah sana, lautan awan bergulung-gulung. Di hadapannya, cakrawala terbuka tanpa batas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Reno merasakan perasaan ringan, seakan beban berat yang ia pikul selama 6 bulan ini mulai mengendur. Tiba-tiba, dari samping, sebuah suara terdengar pelan. Bagus sekali, Ren. Kau berhasil. Reno menoleh, dan di sana, Aksa berdiri. Wajahnya tersenyum hangat, tubuhnya bersinar samar oleh cahaya matahari pagi. Aksa. Bisik Reno, suaranya bergetar. Aksa mengangguk kecil, matanya penuh arti. Kau sudah menepati janji kita. Kau sudah menyelesaikannya. Air mata Reno jatuh deras. Tapi kali ini, bukan lagi air mata penyesalan, melainkan pelepasan. Aku minta maaf atas semuanya. Karena aku menyalahkan diriku. Karena aku terlalu lama menahanmu di sini. Aksa menepuk dadanya sendiri, tepat di atas jantung. Aku tidak pernah menyalahkanmu, Ren.
Yang perlu kau lakukan hanyalah hidup. Dengan tangan gemetar, Reno mengeluarkan benda kecil dari kantong ranselnya. Sebuah lencana pendakian lama milik Aksa, yang dulu selalu ia pakai di jaketnya. Ia memandanginya sebentar, lalu meletakkannya di atas batu puncak. Ini, untukmu, Sas. Kita akhirnya sampai bersama. Aksa menatapnya dengan mata berbinar, lalu tersenyum puas. Terima kasih, Ren. Terima kasih sudah menyelesaikan janji kita. Angin kencang berhembus, dan tubuh Aksa perlahan larut bersama cahaya. Sebelum benar-benar hilang, ia berbisik. Sekarang giliranmu untuk melanjutkan hidup. Reno berdiri sendirian di puncak itu. Tidak ada lagi sosok Aksa di sampingnya. Hanya angin, langit, dan keheningan yang damai. Tapi dada Reno terasa berbeda. Lebih ringan. Lebih luas. Ia menutup mata, menghirup udara tipis dengan senyum kecil di wajahnya. Akhirnya, ia menerima. Akhirnya, ia melepaskan. Langkah Reno menuruni jalur yang curam terasa berbeda dari ketika ia mendakinya. Kaki memang sakit. Napas terengah, pundak terasa berat menanggung ransel. Tapi hatinya tenang. Tidak ada lagi bisikan rasa bersalah yang menghantuinya di setiap hembusan angin. Tidak ada lagi bayangan samar yang menuntut jawaban. Setiap langkah seolah sebuah perpisahan kecil. Pada dukanya, pada masa lalunya, dan pada dirinya yang lama. Sesekali ia menoleh ke atas. Puncak Mandala masih terlihat. Jauh di atas sana, tertutup kabut tipis. Reno tersenyum, seolah tahu ada sepasang mata sahabat lamanya yang masih mengawasi, bukan untuk menghukumnya, tapi untuk memastikan ia baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, Reno tiba kembali di kota. Rambutnya kusut, wajahnya tirus, tapi matanya berkilat berbeda. Alih-alih kembali mengurung diri, ia menekan sebuah nomor lama di ponselnya. "Halo, ini Reno?" Suara seorang teman lama menjawab, terdengar terkejut. "Ya, aku. Aku ingin bertemu kalian lagi." Tak lama, Reno duduk di sebuah kafe sederhana, dikelilingi wajah-wajah teman pendakinya yang dulu sempat ia jauhi. Awalnya canggung, tapi segera meleleh jadi tawa, cerita, dan hangatnya pertemanan yang lama hilang. Reno tidak menceritakan semuanya. Ia hanya berkata dengan lirih, "Aku akhirnya mendaki puncak Mandala. Sendiri." Mereka semua terdiam hormat, lalu menepuk bahunya dengan bangga. Reno tidak perlu menyebut nama Aksa, tidak perlu menceritakan arwah atau percakapan di gunung. Hati kecilnya tahu, Aksa ada di sana, menyelesaikan janji bersamanya. Itu cukup. Beberapa bulan kemudian, Reno berdiri lagi di kaki gunung. Kali ini bukan Mandala, melainkan gunung yang lebih rendah, lebih ramah. Ia ditemani teman-teman pendaki lamanya. Tawa mereka bercampur dengan desir angin pagi, bunyi ranting patah, dan langkah-langkah riang. Saat istirahat, Reno mendongak ke langit biru. Di kejauhan, ia bisa melihat siluet samar puncak Mandala. Ada rasa rindu, tapi bukan lagi luka. Ada rasa kehilangan, tapi kini dibalut syukur. Reno tersenyum, menatap ke langit. "Aksa, terima kasih. Kali ini aku mendaki bukan untuk mati, tapi untuk hidup. Dan aku akan terus hidup, untuk kita berdua." Dengan langkah ringan, Reno kembali melanjutkan perjalanan. Gunung tetap tinggi, jalur tetap terjal, tapi kini ia tahu, setiap pendakian adalah tentang menghargai hidup,